Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Safrina Rimbi. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya, dan kita selalu dilindungi dari wabah penyakit yang sedang menerpa dunia ini. Oh ya, minggu lalu aku posting tentang pendampingan anak di era pandemi ya. Videonya ada di atas, teman-teman bisa klik sendiri. Dan antusias teman-teman itu lumayan cukup banyak ya untuk pemula seperti aku ini. Dan kali ini aku mau sedikit sharing ya teman-teman mengenai tema-tema apa aja yang aku susun untuk anak aku biar belajar dan bermain kita menyenangkan. Ikuti terus ya, dan jangan di skip. Untuk tema yang pertama adalah tema tentang diriku, dan ditambah dengan tema favorit tentang dinosaurus. Oh ya, sebelum kita mengisi atau membuat jadwal harian, kita harus mengisi checklist indikator sesuai umur anak kita. Apa aja yang sudah bisa dicek dan apa saja yang masih kosong. Dan yang masih kosong itu masuk dalam PR kita, PR stimulasi kita selama 1 tahun berjalan. Untuk itu perlu stimulasi yang lebih untuk indikator yang belum tercapai atau yang belum di checklist. Setelah saya tulis beberapa PR indikator anak yang belum cek, jadi itu nanti akan jadi PR stimulasi saya ke anak selama 1 tahun berjalan. Ditemukan di sini ada, kalau untuk adik ya, kalau untuk anak saya yang kedua ini lebih banyak aspek bahasa yang belum banyak ia kuasai, terutama pengenalan huruf dan pratulis. Untuk kakaknya yang usia 5-6 tahun itu kebanyakan pada aspek seni ya, seperti menggambar, terus membatik, dan banyak aspek seni yang dia belum cek itu. Saya akui memang selama ini saya kurang menekankan atau kurang membimbing dia pada aspek seni kayak menggambar, terus kayak melukis. Itu saya memang kurang. Dari PR perkembangan yang belum tercapai, kita susun rencana kegiatan untuk belajar dan bermain bersama. Kegiatan yang disusun tentu harus menyesuaikan dengan perkembangan anak, menyesuaikan dengan visi misi keluarga tentunya, dan menyesuaikan dengan waktu aku sendiri sebagai ibu gitu. Jadi bagaimana cara saya untuk mengatur waktu antara anak, keluarga, rumah, dan suami. Oh ya, aku juga dibantu dengan ide belajar dari lembar kerja ID. Nah, begini ya teman-teman, alat bantu saya yang saya print dari lembar kerja ID ini bulan Juli. Ada ide kegiatan apa saja, ini cukup membantu saya untuk memberikan worksheet, memberikan pelajaran atau belajar yang urut dan runtut untuk anak saya. Dan saya print, saya memasukkan ke business file seperti ini ya. Jadi, apa itu lembar kerja ID? Lembar kerja ID merupakan platform atau web berbayar yang berisi ribuan worksheet untuk anak-anak dari umur 2,5 tahun sampai dengan sekolah dasar yang dapat teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Pembayarannya hanya 1 kali dalam 1 tahun loh, dan kita dapat ribuan contoh kegiatan untuk anak-anak. Menurut aku sih worth to buy banget ya. Dan khusus untuk teman-teman aku nih, kalian bisa dapetin diskon 100.000 dengan menggunakan voucher Safrina 619 ketika mendaftar. Jangan sampai ketinggalan ya. Kegiatan yang kami lakukan selama tema ini berlangsung yaitu ada membaca buku bersama guna mempererat bonding dengan anak, dan kegiatan ini juga termasuk prabaca loh. Yang kedua, mengerjakan worksheet, hafalan surat pendek dan doa harian, sensory play, pretend play, olahraga, dan kegiatan sehari-hari. Sebelum mulai kegiatan, yang pertama pasti aku bacakan buku sesuai dengan tema yang akan kami mainkan esok harinya.
Yang kedua, aku juga menata buku-buku sesuai tema di rak buku khusus. Jadi untuk buku-buku apa saja yang akan besok aku bacakan untuk anak-anak itu sudah dipisahkan di rak tersendiri, agar anak-anak juga lebih mudah untuk mengambil sendiri jika memang mereka ingin membacanya sendiri. Dan untuk buku-buku yang ada di rak kecil atau rak terpisah, itu memang aku rolling setiap hari, agar anak-anak juga nggak bosen. Misalnya sekarang bacanya ini, besok itu lagi kan mereka bosen ya. Jadi gini ya teman-teman penampakan rak buku kami. Yang ketiga, mengumpulkan materi apa saja yang akan digunakan dalam seminggu ke depan. Materi yang aku kumpulkan ada worksheet dari lembar kerja ID, ide dari Pinterest, atau ide belajar dari Instagram. Jangan lupa ya, aparatusnya juga harus dipersiapkan yang akan digunakan untuk esok hari. Dimulai dari kegiatan hari pertama. Aku juga bikin jadwal kegiatan sehari-hari agar mempermudah manajemen waktu. Oh ya teman-teman, itu sering gak sih dengar kayak ngapain sih sekolah untuk anak usia dini gitu, kayak anak umur 3 tahun kok disekolahin, apalagi anak umur 2,5 tahun kok disekolahin gitu. Padahal kan di sekolah paling cuma nyanyi-nyanyi aja gitu. Kalian pernah dengar gak sih ada selentingan-selentingan omongan seperti itu? Kalau buat aku sendiri itu, pendidikan anak usia dini itu gak sekedar hanya untuk belajar baca tulis hitung untuk persiapan ke SD ya, tapi jauh lebih dari itu gitu. Seperti yang ada di checklist indikator ya, checklist indikator perkembangan kan ada 6 aspek ya, aspek agama, moral, terus ada aspek kemandirian, aspek bahasa, fisik motorik, dan seni. Dan dari ke-6 aspek tersebut ada banyak sekali indikator perkembangan yang harus dicapai sesuai umur. Dan menurut aku pun kayak kegiatan menyanyi itu untuk anak-anak itu gak hanya sekedar nyanyi senang-senang aja gitu, tapi itu adalah kegiatan untuk melatih percaya diri anak, lalu meningkatkan mood anak, dan lagu-lagu untuk anak-anak atau terutama untuk anak-anak usia dini itu mengandung makna dan arti pembelajaran. Contoh saja lagu Sentuhan yang sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Nah, lagu itu kan lagu untuk mengajari anak bagaimana cara untuk menolak ketika dipegang bagian-bagian mana gitu. Jadi nggak hanya sekedar menyanyi-nyanyi atau senang-senang aja gitu. Dan lagi kayak kegiatan di sekolah yang meremas kertas, merobek kertas, itu juga memiliki arti-arti tersendiri gitu. Kayak merobek kertas, meremas, itu kan menguatkan otot-otot tangan ya, agar kegiatan tersebut adalah kegiatan untuk melatih otot tangan agar nanti anak-anak siap ketika mereka menulis gitu. Jadi kayak menulis itu kan ada step-stepnya ya. Masuk SD itu nggak hanya sekedar bisa baca tulis hitung ya, nggak hanya sekedar itu, perlu kesiapan mental menghadapi teman-temannya, mental menghadapi guru, mental menghadapi pelajaran, dan anak dinilai cukup untuk bisa mentalnya siap untuk menerima seperti itu adalah ketika mereka umur 7 tahun. Makanya umur masuk SD ya sekarang minimal kayaknya 7 tahun, karena mengingat kesiapan yang harus anak siapkan ya, seperti mental lah, percaya dirinya lah, dan kesiapan lain selain baca tulis hitung itu sendiri gitu. Oke, jadi begitu ya teman-teman untuk kegiatan yang aku lakukan bersama anak-anak di rumah.
Jangan lupa like video ini dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan share ke seluruh teman-teman kalian jika kalian merasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya karena akan ada kegiatan-kegiatan seru lainnya. Stay safe, stay healthy, and stay happy. Bye.